penelitian. Kalau kalau di dalam kualitatif istilahnya adalah informannya siapa. Kalau di kuanti biasanya populasi dan sampel. Nah, jadi kalau di kuali informannya ini nanti siapa? Gitu. Itu ada di dalam metode penelitian. Kemudian teknik pengumpulan data. Karena di sini teknik pengumpulan data itu juga berhubungan dengan instrumen untuk mengumpulkan data. Jadi kalau teknik itu caranya, kalau instrumen itu adalah alatnya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian nanti analisis data. Setelah data dikumpulkan, nanti dianalisis menggunakan apa? Ini nanti ada hubungannya dengan pendekatan dan juga jenis penelitian. Nah, sedangkan setelah hasil dan analisis data itu dipaparkan, baru dibahas. Jadi dibahas, oh ternyata hasilnya seperti ini dari analisis data. Nah, setelah melakukan pembahasan, discussing, jadi kalau pembahasan itu dihubungkan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, kira-kira apakah ini nanti ada keterkaitan atau ada hal yang baru. Jadi kayak gitu, di pembahasan itu seperti itu. Kemudian baru setelah hasil dari penelitian itu dibahas dan didiskusikan dengan hasil penelitian yang lain, maka bisa diinterpretasikan atau ditarik kesimpulan. Jadi gitu, kesimpulan di mana kesimpulan ini bisa untuk memberikan saran dan rekomendasi karena memang tujuan dari penelitian adalah bagaimana mencari solusi dari suatu permasalahan. Jadi pastinya akan ada saran atau rekomendasi. Kemudian yang selanjutnya berbagai contoh pendekatan penelitian. Jadi ada pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, pendekatan R&D atau pengembangan, dan juga pendekatan mixed method, yang mana pendekatan-pendekatan ini memiliki ciri-ciri yang amat sangat berbeda. Ciri-ciri dan karakteristik yang amat sangat berbeda. Jadi kalau kuantitatif seperti yang kita sudah ketahui ya, kuantitatif itu adalah pendekatan yang menganalisis data, di mana data itu pasti berupa angka. Pasti angka ya kalau kuantitatif. Angka baik jenis statistik deskriptif maupun inferensial, pasti yang dianalisis itu adalah angka. Gitu. Kalau kualitatif, di sini adalah data pendekatan penelitian yang dia itu tidak menganalisis data berupa angka, tetapi adalah data berupa deskripsi. Deskripsi di sini bisa kalimat, bisa atau rekaman suara, rekaman video yang kemudian dideskripsikan, yang ditulis secara deskripsi. Ya, jadi kayak gitu. Kemudian pendekatan R&D, Research and Development, di sini adalah mengembangkan suatu hasil. Jadi ada produk yang dikembangkan. Pendekatan mixed method atau campuran itu adalah bagaimana menggabungkan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Di mana nanti mana yang lebih dulu atau mana yang lebih mendominasi itu ada jenis-jenisnya masing-masing. Sekarang di sini pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video, dan lain sebagainya. Jadi kayak gitu. Jadi datanya berupa deskriptif. Kemudian pendekatan atau desain yang dipilih oleh para peneliti kualitatif untuk menganalisis dan menjahit berbagai data yang ia miliki akan menghasilkan makna yang berbeda, pola berbeda yang khas dan tidak bisa digeneralisir. Jadi ini salah satu perbedaan mendasar antara kuan dan kual. Pada penelitian kualitatif, hasil penelitiannya itu tidak bisa digeneralisasi. Karena di dalam kualitatif kita tidak melakukan yang namanya sampling. Jadi pasti hasilnya ya hanya berlaku pada subjek penelitian atau lokasi penelitian yang diteliti. Oke, yang selanjutnya ini adalah karakteristik dari penelitian kualitatif. Yang pertama,
mendasarkan diri pada kekuatan narasi. Yang kedua, studi dalam situasi yang alamiah atau naturalistic inquiry. Analisis induktif, kemudian kontak personal langsung. Jadi peneliti ada di lapangan atau ada di lokasi penelitian secara langsung. Kemudian perspektif holistik atau menyeluruh, perspektif dinamis atau berkembang, terus berorientasi pada kasus yang unik, bersandar pada netralitas empatis, adanya fleksibilitas desain, kemudian bersifat sirkuler, dan peneliti adalah instrumen kunci. Oke, baik, yang pertama, mendasarkan diri pada kekuatan narasi. Narasi dalam penelitian kuali berfungsi untuk mengungkapkan kompleksitas realitas sosial yang diteliti. Jadi penelitian kuali sangat memerlukan elaborasi naratif atau penjelasan secara narasi. Elaborasi naratif dapat dibantu dengan tampilan visual. Jadi tidak harus selalu tulisan. Jadi bisa tampilan visual seperti skema, bagan, ataupun gambar, ataupun grafik untuk mempermudah dalam mengelaborasikan narasinya tersebut. Oke, yang selanjutnya studi dalam situasi alamiah atau naturalistic inquiry. Desain penelitian kualitatif itu bersifat alamiah. Jadi peneliti tidak berusaha untuk memanipulat atau mengatur setting penelitian, melainkan melakukan studi terhadap suatu fenomena di mana fenomena tersebut ada. Jadi fokus penelitian dapat berupa orang, kelompok, program, pola hubungan, atau interaksi. Jadi di sini peneliti hanya melakukan studi, hanya merekam, hanya mengcapture. Tidak ada perlakuan atau tidak ada treatment dalam penelitian kualitatif. Jadi benar-benar membiarkan objeknya itu ya wes sudah seperti apa adanya itu. Kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya analisis induktif. Jadi dalam kualitatif ini pola pikir atau analisisnya itu berupa induktif. Peneliti tidak hanya membatasi penelitian pada upaya menerima atau menolak dugaannya, melainkan mencoba memahami situasi sesuai dengan bagaimana situasi tersebut tampak. Jadi analisis induktif dimulai dengan observasi khusus yang akan memunculkan tema-tema, kategori-kategori, dan pola hubungan di antara kategori tersebut. Jadi di sini analisis induktif itu seorang peneliti tidak memiliki dugaan awal atau kalau bahasa ilmiahnya hipotesis ya. Maka dalam penelitian kuali itu tidak ada hipotesis karena memang tidak menduga, tidak menarik dugaan sementara, tapi kita benar-benar mencoba memahami kondisi, situasi dan kondisi dari objek yang diteliti. Kemudian yang selanjutnya, kontak personal langsung peneliti di lapangan. Jadi kegiatan lapangan merupakan aktivitas utama dari sebagian besar penelitian kualitatif. Mengunjungi lapangan berarti mengembangkan hubungan langsung dengan orang yang diteliti. Penelitian kualitatif menekankan pentingnya kedekatan secara personal dengan orang-orang dan situasi, agar peneliti benar-benar memperoleh pemahaman mengenai realitas dan kondisi nyata dari si objek penelitiannya itu. Jadi di dalam penelitian kualitatif itu tidak dianjurkan seorang peneliti itu menitipkan instrumennya. Jadi harus benar-benar peneliti sendiri yang datang ke sana dan bagaimana berupaya untuk mengumpulkan data secara langsung. Jadi memang peneliti harus berhadapan dengan informannya secara langsung. Karena apa? Nanti yang diamati tidak hanya bagaimana mengisi instrumen penelitian, tapi bagaimana kondisi secara realnya dari objek yang diteliti. Kemudian perspektif holistik atau menyeluruh. Pendekatan holistik mengumpulkan data dalam berbagai aspek untuk memperoleh gambaran komprehensif dan lengkap tentang objek studi.
Dengan latar belakang demikian, semua kasus, peristiwa, atau setting yang ada diperlakukan sebagai entitas unik dengan makna khususnya. Kemudian perspektif dinamis atau berkembang. Dalam penelitian kualitatif, melihat suatu gejala sosial adalah sesuatu yang dinamis dan berkembang, tidak statis atau tetap, ataupun tidak berubah. Jadi segalanya itu bisa berubah. Kemudian perubahan dilihat sebagai sesuatu hal yang wajar. Jadi daripada membatasi atau mengendalikannya, penelitian kualitatif justru mengantisipasi kemungkinan perubahan dan mengamati serta melaporkan dalam konteks perubahan tersebut. Dalam kualitatif, kalau misalnya berbeda dari identifikasi masalah awal atau latar belakang, itu tidak masalah. Jadi memang penelitian kualitatif akan mengikuti seperti apa kondisi yang akan diteliti. Jadi tidak membatasinya, wis ini nggak usah diteliti atau nggak usah dibahas, karena awalnya kan ini tidak seperti itu kalau di dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya, orientasi pada kasus unik. Penelitian kualitatif yang baik akan menampilkan kedalaman dan detail, karena fokusnya memang penyelidikan yang mendalam pada sejumlah kecil kasus. Kasus yang dipilih sesuai dengan minat dan tujuan dalam tujuan penelitian. Studi kasus sangat bermanfaat ketika peneliti merasa perlu memahami suatu kasus spesifik, orang-orang, kelompok dengan karakteristik tertentu maupun situasi unik secara mendalam. Selanjutnya adalah bersandar pada itu menghasilkan data yang kurang ilmiah, karena memang di sini subjektivitas dari peneliti itu berperan yang besar. Jadi memang suatu ilmu itu sering didefinisikan dalam kerangka objektivitas yang dalam perspektif positivistik dicapai melalui jarak peneliti dari objek. Nah, jadi kalau di dalam penelitian kuanti, peneliti ini kan harus netral ya, harus benar-benar mengambil data sesuai dengan instrumen penelitiannya, agar nantinya data ini tidak ada campur tangan subjektivitas peneliti. Tapi kalau dalam kualitatif, karena kualitatif itu tidak hanya sekedar objek penelitian atau responden atau informan itu mengisi dari suatu instrumen penelitian, maka di sini ada sumbangsih kalau menurut para peneliti kualitatif bahwa objektivitas murni itu memang tidak pernah ada. Jadi tetap ada sedikit bahasa subjektivitas dalam suatu penelitian. Jadi memang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adanya fleksibilitas desain. Nah, jadi desain atau metode penelitian dalam kualitatif itu tidak bisa difikskan di awal seperti kuanti. Jadi dalam penelitian kualitatif itu bisa saja di tengah-tengah proses pengumpulan data itu tiba-tiba desain penelitiannya itu berubah total dari yang direncanakan di awal. Jadi gitu, tapi tetap harus ada rencana atau harus ada desain awal yang disusun sebaik mungkin. Tetap harus ada rencana, walaupun nantinya itu bisa berubah di tengah-tengah proses pengumpulan data, yang mana itu disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Selanjutnya sirkuler. Jadi sirkuler di sini karena penelitian kualitatif itu memang meneliti suatu kompleksitas dan dinamika realitas sosial yang diyakini kelompok interpretif dan kritikal, menunjukkan bahwa hubungan aspek dalam realitas kehidupan tidak dapat didefinisikan secara tegas dalam konsep variabel bebas dan variabel tergantung atau variabel terikat. Berbagai aspek dalam dinamika realitas sosial saling mempengaruhi.
Makanya kenapa penelitian kualitatif itu sifatnya sirkuler. Jadi sirkuler itu maksudnya ada apa ya, melingkar gitu ya. Jadi tahapnya itu tidak lurus. Tahap terakhir itu memulai tahap yang awal kayak gitu. Jadi tidak memiliki tahap-tahap yang kaku dan terstruktur. Selanjutnya, karakteristiknya yang terakhir ya adalah peneliti adalah instrumen kunci. Kompetensi peneliti adalah aspek terpenting dalam penelitian kualitatif. Peneliti memiliki peran besar dalam proses penelitian dari memilih topik, mendekati topik, mengumpulkan data, hingga menganalisis dan melakukan interpretasi. Ciri-ciri penelitian kualitatif yang serba luas dan terbuka mengisyaratkannya diperlukan terus dari peneliti. Jadi, orang-orang yang memiliki kemampuan intrapersonal dan interpersonal yang baik itu memang sangat cocok untuk meneliti secara kualitatif. Karena memang mereka harus bisa mencari kedalaman data pada objek penelitiannya. Jadi orang-orang yang bisa melakukan pendekatan secara personal itu jauh lebih cocok untuk melakukan penelitian kualitatif. Selanjutnya di sini karakteristik dari penelitian kuali, perbedaan antara kuali dan kuantitatif. Yang pertama, mendasarkan diri pada kekuatan narasi. Kalau yang kuanti itu mendasarkan diri pada angka. Jadi datanya pasti berupa angka. Kalau kuantitatif. Kemudian studi pada situasi alamiah. Sedangkan kuanti mengambil jarak dari situasi alamiah. Kemudian kontak langsung di lapangan. Kalau di kuanti menjaga jarak dari yang diteliti. Jadi untuk menjaga objektivitas dari si peneliti agar data yang didapatkan itu benar-benar sesuai. Tidak ada tidak ada campur tangan atau manipulasi dari si peneliti. Jadi kalau kuanti memang seperti itu. Kemudian cara berpikirnya induktif. Induktif itu berarti dari umum ke khusus. Kemudian kalau kuanti, cara berpikirnya deduktif, jadi sebaliknya. Kemudian kuali menggunakan perspektif holistik. Jadi semua yang ada di dalam objek penelitian itu bisa dimasukkan ke dalam pengumpulan data atau ke analisis data. Sedangkan kuantitatif itu reduktif. Jadi fokusnya adalah pada apa yang akan diteliti. Selama itu tidak ada di rumusan masalah atau tidak ada di tujuan penelitian, maka pada pendekatan kuanti itu tidak akan membahas hal itu. Kemudian perspektif perkembangannya dinamis, sedangkan kuanti menekankan konsistensi atau keajikan. Kemudian yang selanjutnya, pendekatan kualitatif yaitu orientasi pada kasus yang unik. Kalau kuanti adalah orientasi universalitas atau menggelar. Kemudian untuk memperoleh data, kalau dalam kuali itu adalah netral empatis, kalau dalam kuanti itu menjaga objektivitas dengan menerapkan jarak dan aturan yang ketat. Kemudian untuk fleksibilitas desain pada kualitatif, sedangkan kuanti itu desainnya tegas ditentukan dari awal. Jadi sudah fix di awal, tidak mungkin ada perubahan dalam ketika melakukan pengumpulan data. Kemudian sirkuler atau melingkar bahasanya. Jadi memang tahapannya itu bisa radian atau bisa ada kemudian linear itu tahapannya urut ya. Jadi tahap pertama sampai tahap kelima. Tidak mungkin ada setelah tahap kelima balik lagi ke pertama dalam melakukan penelitian kuanti. Kemudian peneliti adalah instrumen kunci. Kalau dalam kualitatif, kalau dalam kuanti, peneliti salah satu aspek dari banyak aspek yang lain. Yang selanjutnya adalah mengenai data. Data adalah suatu kumpulan fakta yang diperoleh melalui pengamatan, pengukuran, atau penelitian. Biasanya data bisa berupa angka, teks, atau gambar yang dapat diolah dan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman atau pengetahuan lebih lanjut. Ini data kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif, yang bisa berupa gejala, kejadian, dan peristiwa yang kemudian dianalisis dalam bentuk kategori.
Selanjutnya, data ada data primer dan data sekunder. Jadi, data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya, sumber data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Bisa berupa wawancara, jajak pendapat, atau hasil pengujian. Jadi kayak gitu. Jadi di sini peneliti membuat atau menggunakan suatu instrumen penelitian untuk mencari data secara langsung pada sumber data. Sedangkan data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh melalui media perantara atau melalui sudah dilakukan penelitian oleh orang lain. Jadi orang lain melakukan penelitian yang yang topiknya itu hampir sama, kemudian kita itu merasa bahwa data ini relevan dengan data yang akan diteliti pada penelitian kita, maka itu sekunder. Jadi intinya data sekunder itu adalah peneliti tidak mendapatkan data secara langsung dari sumber data, melainkan bisa mencari data orang lain yang sama-sama meneliti hal yang sama, kayak gitu. Itu data sekunder. Jadi intinya peneliti tidak menggunakan instrumen untuk mengambil data langsung. Nah, kemudian data dan pengumpulan data kualitatif. Penelitian kualitatif ada beberapa teknik pengumpulan data kualitatif. Yang pertama wawancara, observasi, dokumentasi, dan focus group discussion. Jadi yang pertama wawancara. Wawancara ini adalah seorang peneliti melakukan pengumpulan data atau pengambilan data kepada informan yang informannya itu adalah manusia. Jadi dalam wawancara itu informannya atau sumber datanya pasti manusia dengan menggunakan instrumen wawancara. Jadi di dalam wawancara itu ada wawancara terbuka dan ada wawancara tertutup. Yang mana kalau wawancara tertutup itu daftar pertanyaannya itu sudah fix ya, sudah yang akan ditanyakan ini. Tapi kalau wawancara terbuka itu bisa berkembang. Jadi memang ada beberapa pedoman mengenai apa yang nanti akan ditanyakan sesuai dengan fokus penelitian yang sudah diajukan. Nah, tapi ketika nanti menemukan sesuatu yang menarik, maka itu bisa untuk ditambahkan atau diimprovisasi bahasanya. Jadi kalau dalam wawancara terbuka. Kemudian observasi. Nah, observasi di sini adalah mengamati, melakukan pengamatan dengan menggunakan pedoman observasi, di mana kalau observasi ini sumber datanya biasanya berupa benda, berupa peristiwa, atau berupa fenomena-fenomena. Jadi intinya kalau yang observasi ini non-manusia, sumber datanya non-manusia. Nah, kemudian dokumentasi. Nah, dari teknik pengumpulan dokumentasi inilah didapatkan data sekunder. Jadi, data sekunder didapatkan dari teknik pengumpulan data dokumentasi. Yang selanjutnya, diskusi terfokus atau focus group discussion, di mana dalam FGD atau diskusi terfokus ini bisa mendapatkan data primer maupun data sekunder. Tapi kalau pada wawancara dan observasi, itu pasti yang didapat adalah data primer. Kalau pada dokumentasi, yang didapat adalah data sekunder. Dan kalau di dalam FGD, teknik FGD, itu yang didapat bisa data primer, bisa data sekunder. Ini data sekunder dalam penelitian kualitatif diperoleh dari teknik pengumpulan data dokumentasi. Data sekunder berfungsi sebagai salah satu sumber pengecekan keabsahan data. Penelitian kualitatif, pengecekan keabsahan data dilakukan menggunakan cara triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data dengan menggunakan 3 sudut pandang. Apabila dari ketiga sudut pandang tersebut menampilkan fakta yang cocok atau menghasilkan sesuatu yang sesuai, berarti data tersebut valid. Data sekunder pada penelitian kualitatif digunakan pada triangulasi metode maupun triangulasi sumber. Jadi di sini triangulasi metode itu adalah pengecekan 3 sudut pandang melalui metode pengumpulan data. Jadi
dari metode pengumpulan data wawancara, observasi, dan juga dari dokumentasi, apakah mengarah kepada kesimpulan atau interpretasi yang sesuai? Ada kecocokan atau tidak? Kalau ternyata cocok, setelah dikaji cocok, maka berarti di situ sesuai, datanya sesuai, dan juga bukan data yang abal-abal, kayak gitu. Kalau triangulasi sumber, pengecekan keabsahan melalui 3 sudut pandang. Jadi ini dari sumbernya, sumber datanya. Kalau triangulasi metode dari metodenya, kalau triangulasi sumber itu dari sumber datanya. Kemudian data sekunder dalam penelitian kualitatif. Penggunaan data sekunder pada penelitian kualitatif juga bisa sebagai awal dari penelitian mixed method atau metode campuran. Metode campuran merupakan integrasi antara pendekatan kuali dan kuanti, di mana tujuannya adalah untuk meminimalisir kekurangan pada masing-masing pendekatan penelitian, demi mendapatkan hasil penelitian dan analisis data yang bisa diinterpretasi secara optimal. Kemudian yang selanjutnya, sama ya. Oke, sudah. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Latifa atas materi yang telah disampaikan. Penelitian itu dapat melalui beberapa tahap. Itu yang pertama pastinya tadi pendahuluan, kemudian metode, kemudian hasil dan analisis, pembahasan, serta kesimpulan, saran, dan rekomendasi. Kemudian di dalam pendekatan penelitian kualitatif itu dapat berupa, mohon maaf, pendekatan kuantitatif itu dapat berupa angka dan bisa digeneralisasikan, dan itu tidak terlibat dari campur tangan seorang peneliti. Berbeda dengan kualitatif, mana campur tangan seorang peneliti itu sangat dibutuhkan untuk mendapatkan hasil dari penelitian kualitatif. Begitu, nggih, Bu? Oke, baik. Langsung saja kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand atau bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom chat Zoom di bawah. Baik, mungkin dari teman-teman masih ada belum pertanyaan, Gih. Mungkin dari saya ada 2 pertanyaan masing-masing untuk Bu Santi dan Bu Latifa, di mana untuk Bu Santi pertanyaannya itu kan tadi dalam menentukan sebuah grafik itu sudah ada cara-caranya, di mana ketika kita memiliki banyak data, pertanyaan saya itu ketika kita memiliki banyak data itu bagaimana gitu agar grafik yang kita buat itu mudah untuk dipahami. Jadi seseorang itu membaca grafik kita itu tidak begitu sulit untuk memahaminya ketika kita memiliki banyak data yang akan diolah atau menghasilkan banyak data. Itu bagaimana? Gitu. Terus mau dijawab langsung Bu Dijawab atau atau bagaimana? nanti Oh, dulu pertanyaan kedua? ya buat apa-apa. Langsung dijawab Kalau mawon. terkait data yang jumlahnya sangat banyak, biasanya kalau kita melakukan pengumpulan data, memang biasanya semakin panjang, istilahnya semakin banyak sampelnya, kan semakin bagus. Jadi ketika kita memulai data yang jumlah setnya itu banyak, dan seperti tadi saya jelaskan, kita bikin summarize-nya dulu sebelum menentukan seperti apa sih nanti gambaran grafiknya. Nah, salah satu cara itu tadi bisa dengan menggunakan tabel frekuensi tadi, seperti itu. Tapi kalau ini kan kadang jumlahnya mungkin dalam istilahnya, kalau tadi saya contohkan 40 ya, mungkin bisa sampai ratusan atau mungkin lebih dari itu. Kalau misalkan pakai data mikro dari survei kan bisa lama-lama ribuan seperti itu. Nah, langkah awalnya tuh kita buat summarize dulu sebenarnya, mungkin dari kita lihat karakteristik datanya dulu. Nilai tengahnya tadi seperti di mana, misalnya pakai apakah dia
pakai pilihan atau lebih dekat dengan rata-rata, min, atau mungkin pakai modul seperti itu. Nah, itu kita istilahnya kita lihat dulu pola dari karakteristik datanya. Baru nanti kita menentukan seperti apa grafik yang cocok untuk menyajikan data yang kita punya. Misalkan tadi kalau mau saya contohkan yang satu variabel atau dua variabel ya, mungkin dalam penelitian kan kita bisa lebih dari dua ya, karena misalkan kalau mau melihat pengaruh suatu 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 kebijakan atau pengaruh suatu kita eksperimen misalnya kita mau melihat pengaruhnya itu kan kita biasanya lebih dari satu variabel. Nah, tapi kalau kita lihat dulu per variabelnya, kalau misalnya kita punya banyak variabel, kita lihat dulu per variabel itu polanya seperti apa. Nah, bisa dengan yang cara tadi atau kalau dengan tabel frekuensi itu setidaknya kita mengumpulkan yang angkanya sama. Jadi kita lihat kepuasan ya, yang naik 9 berapa orang, yang nilai 10 berapa orang, seperti itu. Terkadang dalam satu pertanyaan itu untuk beberapa responden itu bisa saja nilainya sama, seperti tingkat pendidikan mungkin untuk 5 orang itu akan sama pendidikannya SD. Jadi kita lihatnya per variabel dulu, jangan gabungkan. Kalau mau yang menggabungkan itu nanti ke analisis yang inferensial. Mungkin begitu jawabannya. Atau masih ada yang mau ditanya? Atau ada yang mau ditanyakan kembali? Oh, baik, terima kasih Bu Santi. Jadi, ketika kita memiliki banyak data untuk membuat grafik itu, pertama tetap ya Bu harus menentukan karakteristiknya dulu, kemudian seperti mencari nilai tengah, kemudian mencari modus mediannya, kemudian baru kita bisa menentukan grafik itu seperti apa. Ya, tetap Gitu kita ya Bu. istilahnya membuat karakteristik dari datanya dulu, baru kita menentukan grafik mana yang kira-kira cocok untuk digambarkan. Oh, begitu. Okay. Baik Bu Santi, kemudian saya punya satu pertanyaan lagi nih untuk Bu Latifah. Ini pertanyaannya kan dalam penelitian kualitatif, ketika kita skripsi penelitian kualitatif, biasanya kan sebelum wawancara, kan kita harus membuat pertanyaan untuk wawancaranya. Nah, Ya, itu biasanya itu kan ditanyakan ke dosen pembimbing. Nah, ya, kalau seumpama kita mau penelitian kualitatif, namun itu kayak buat jurnal seperti itu, Bu. Nah, itu kita maksudnya kan nggak ada pembimbing di situ. Gimana kita memvalidasi pertanyaan kita yang mau kita ajukan ke masyarakat atau responden itu pertanyaannya ini berkualitas loh, bisa menjawab penelitian kita itu gimana, Bu? Soalnya kan nggak ada pembimbing berbeda dengan skripsi gitu. baik. Terima kasih ya Mbak atas pertanyaannya. Jadi, bagaimana untuk melakukan uji validasi? Jadi, memang dalam penelitian kualitatif juga perlu ada uji validasi. Nah, salah satu uji validasinya adalah validasi konstruk, di mana validasi konstruk itu dibimbingkan kepada yang ahli. Nah, kalau memang tidak ada pembimbing, karena memang ini penelitian mandiri ya, itu bisa minta tolong kepada orang-orang yang dianggap expert atau dianggap ahli, itu tidak masalah. Dan mereka pasti insya Allah akan mau. Jadi, misal kalau meneliti fenomena apa misalnya fenomena Korean Wave dengan memanfaatkan energi. Nah, kemudian untuk instrumennya itu ditanyakan kepada orang-orang yang ahli di bidang digital marketing atau di bidang digital, itu akan sangat boleh. Jadi, dan insya Allah mereka pasti akan mau untuk membantu memvalidasi instrumennya. Jadi kayak itu ya Mbak. Oke, baik. Jadi kita tetap bisa meminta tolong ke orang-orang yang ahli dalam bidangnya Ya, gitu, Bu. ya, dan memang harus Terima seperti itu. kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin masih ada pertanyaan, bisa disampaikan, bisa raise hand atau bisa diketik di dalam kolom chat.
Mungkin dari teman-teman sudah tidak ada pertanyaan. Untuk sesi selanjutnya kita lanjutkan ke sesi kuisis. Oke, untuk Bu Santi, kuisisnya ada. Baik, teman-teman, itu kode kuisisnya sudah ada. Mungkin teman-teman bisa mulai join. Ya, silakan. Sorry tadi ya, ini sudah saya share dengan My Quizzes. Ini kodenya 874309. Monggo kalau mau bergabung, silahkan bergabung. Kita tunggu sampai 5 menit ya. Untuk hadiahnya sama seperti Rufik sebelumnya, kita siapkan pulsa sebesar 25.000. Untuk syaratnya nanti pemenangnya bisa DM ke IG Kabupaten Tulungagung, akan kita di kolom chat nanti syarat untuk ini. Ayo baru 3 orang, sudah 7 orang, monggo. Orang dari 73 orang, monggo. Tunggu 5 menit ya. Jam 6 menit lah, 50 kita mulai. 15, 16, 19 orang, 20, 21, 23 orang, 5 menit lagi.
Ya, 25 orang. Ya, nanti akan diambil 3 orang yang nilainya paling tinggi. Ya, baru 3 orang, 4 menit lagi. Ayo, kita mulai jam 3 menit lagi. Monggo bisa join ke myquizzes.com. Join myquizzes.com. Tiga menit lagi, masih ada 3 menit. Ayo silahkan bergabung. 32 orang. Ya, 2 menit lagi. Monggo, 32 orang baru yang bergabung dari 71 peserta. Ya, 1 menit lagi. Kalau enggak kita mulai dengan 33 orang saja. Ayo yang lainnya. Kalau enggak kita mulai sebentar lagi ya. Kita mulai saja ya. 1, 2, 3. Ayo. 10 detik lagi. 9, 8, 4, 3, 2.
3, 2, 1. Ya, 3, 2, 1. Yang memimpin Naura Rizka. 13 yang betul ya. Maaf. 3, 2, 1. Ya, 5 detik lagi. 4, 3, 2, 1. Ya, 29 orang yang bisa menjawab. Cinta Rizky. 15 orang yang menjawab benar. Ya, 30 orang yang menjawab, sudah menjawab. Cinta Rizky yang tertinggi. Kita lihat siapa yang masih Cinta Rizky. Ayo, harus bisa telur nomor 10 menit juga. Nomor 5 awas yang bisa digunakan. Orang menjawab. Masih Cinta Rizky. Kita berapa jadi ayam? Dua yang jadi ayam. Ayam akan jadi apa? Ayo. Oke. Lihat. Ganti Nurul yang nomor 1. 2 Cinta Rizky. Turunkan. Ada berapa huruf dalam abjad? Nurul yang pertanyaan itu dan jawabannya sama. Coba saat
nomor 1, masih tetap nomor 1. Ini pertanyaan terakhir ya. Ada lagu anak-anak yang paling bahagia. Apa itu? Oke, silahkan. Ya, kita umumkan. Untuk juara pertamanya Nurul, yang juara kedua Winda, juara ketiganya Fatmawati Irmajen. Nah, untuk ketentuannya, untuk mendapatkan pulsa 25.000, silahkan dibaca di kolom chat yang ada di Zoom. Ini ya. Jadi bagi pemenang kuis, silahkan follow dan di DM ke IG @bps_langsung. Ini menyebutkan nama, nomor HP, dan nama user kuisnya. Oke, sudah. Sekian dari kami. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Santi atas kuisnya tadi. Jadi untuk teman-teman yang menang bisa menghubungi lewat akun IG BPS, yakni BPS Kabupaten Tulungagung. Baik, karena kuis sudah selesai, jadi saya akan membacakan kesimpulan dari penyampaian kedua pemateri tadi, di mana materi yang pertama itu membahas tentang summarizing dan grafik data, di mana summarizing dan grafik data ini membahas tentang penyajian data ke dalam bentuk berupa grafik ataupun tabel, tergantung tipe data yang akan disajikan. Kemudian karakteristik data ini dapat dianalisis mencakup berbagai varian seperti nilai tengah, distribusi outlier, dan perubahan dari waktu ke waktu. Kemudian langkah-langkah penyusunan distribusi frekuensi data ini dapat ditentukan dengan menentukan jumlah dan panjang kelas, kemudian menentukan batas kelas, kemudian mengklasifikasikan data ke dalam kelas yang sesuai. Selain itu, distribusi frekuensi itu terdapat berbagai jenis grafik seperti histogram, polygon, OGIF, grafik dot plots, grafik batang, Pareto charts, dan P-charts yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik data secara visual. Kemudian untuk materi yang kedua terkait dengan penelitian kualitatif. Di sini penelitian kualitatif itu berfokus kepada pengumpulan dan analisis data deskriptif untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, di mana dalam penelitian kualitatif ini sangat membutuhkan peran peneliti untuk mencari hasil dari penelitian yang akan kita teliti. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, di mana kontribusi peneliti di dalam penelitian itu sangat dikurangi agar data yang dihasilkan itu netral. Kemudian di dalam penelitian itu terdapat dua data, yaitu data sekunder dan data primer, di mana data sekunder ini diperoleh bisa diperoleh dari BPS, kemudian dari web-web dinas yang ada di pemerintahan, atau bisa diperoleh dari buku dan catatan atau arsip-arsip lainnya, sehingga tidak membutuhkan instrumen untuk menghasilkan data tersebut. Berbeda dengan data primer, di mana di data primer ini kita membutuhkan instrumen untuk menghasilkan data yang bisa dilakukan dengan cara wawancara ataupun penelitian lainnya. Baik, karena webinar kali ini sudah memasuki menjalankan beberapa rangkaian acara webinar pada pagi hari ini, demikianlah webinar
ruang bicara statistik Vol 3 dengan tema data dan penelitian. Baik, sebelum saya tutup, kita akan memasuki sesi foto bersama terlebih dahulu. Untuk teman-teman, dipersilakan untuk on cam. Teman-teman bisa on cam memperlihatkan wajahnya agar bisa masuk ke frame dokumentasi kita pada webinar Rubik Vol 3 kali ini. Baik, sesi dokumentasi akan dimulai sekarang. Untuk teman-teman bisa on cam. Saya hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, next. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, next. Slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman semuanya sudah menyempatkan hadir pada webinar Rubik Vol 3 kali ini. Demikianlah serangkaian acara webinar Ruang Bicara Statistik Vol 3 dengan tema data dan penelitian. Saya, Saadah Nurul Ummah, selaku moderator pada webinar Rubik Vol 3 kali ini, mohon izin pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Latifah dan Bu Santi atas materi yang telah disampaikan. Sudah diperbolehkan untuk live dari webinar dari ruang Zoom ini, Bu. Live dulu, nggih. Oke.